Udah? Assalamualaikum. Ya. KB diharapkan kepada setiap peserta untuk membuka videonya agar bisa berjalan lebih efektif.
Tapi nanti saya kasih tahu ulang sama dia orang yang ini di sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Laut. Yang terhormat pimpinan BPKD yang diwakili Kasubit Inventarisasi dan Perencanaan Aset. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Subbagian Keuangan dan Aset. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengurus dan Penyimpan Barang. Yang kami hormati narasumber Ibu Lestari Esmat, Analis Keuangan Bidang Aset, serta yang kami cintai seluruh peserta sosialisasi alur peminjaman dan pengembalian BPKD Kendaraan Dinas. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Saya Farida akan memandu acara kita pada hari ini hingga selesai. Senang sekali bisa hadir dan menjadi bagian dalam momen istimewa ini. Acara sosialisasi ini diselenggarakan bertujuan untuk memudahkan pengurus dan penyimpan barang dalam melakukan peminjaman dan pengembalian BPKD agar tertib administrasi dan pengamanan aset. Adapun susunan acara ini dimulai dengan sambutan dari pimpinan BPKD, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita awali acara ini dengan sambutan dari pimpinan BPKD yang diwakili Kasubit Inventarisasi Perencanaan Aset yang akan memberikan pembuka sekaligus menyampaikan harapan untuk kegiatan hari ini. Kepada Ibu Dian Reski Evili Junita SEMAK, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang terhormat pada Ibu Sekretaris BPKAD Kabupaten Bangka Laut selaku mentor Latsar, yang kami hormati Ibu Niputu Dewi selaku coach dari tim BKPSDM Provinsi, yang kami hormati pula dan kami cintai pula rekan-rekan pengurus barang dan penyimpan barang OPD yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi pengamanan barang milik daerah berupa buku pemilik kendaraan bermotor BPKB Kendaraan Dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka Laut dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, BPKB Kendaraan Dinas merupakan salah satu dokumen kepemilikan yang memiliki nilai hukum dan administratif yang sangat strategis sebagai bagian dari aset daerah. Keberadaannya wajib dijaga, ditata usahakan, dan diamankan secara tertib agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun kerugian bagi daerah. Sosialisasi ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen BPKAD Kabupaten Bangka Laut dalam mendorong tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah di seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka Laut. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sekretaris BPKAD Kabupaten Bangka Laut selaku mentor dan juga coach Ibu Niputu Dewi dari tim BPKPSDM Provinsi atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan kepada seluruh pengurus penyimpan barang OPD yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran
dan partisipasi aktif Bapak Ibu adalah wujud nyata dalam tanggung jawab kita bersama dalam menjaga aset daerah. Akhir kata, mewakili dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut, kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi landasan bagi seluruh peserta dalam melaksanakan pengamanan BPKB kendaraan dinas secara lebih tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dan sebelum saya membuka kegiatan, terlebih dahulu saya membacakan pantun. Mohon sama-sama peserta bisa mengatakan cakep ya. Bunga melati harum semerbak. Cakep. Ditanam indah di tepi jalan. Cakep. Cakep. BPKB kendaraan dinas wajib dijaga Wajib. agar aset daerah terlindungi dengan baik. Baik, Mantap. ya. Naik perahu menuju Teluk. Cakep. Dayung di kayu perlahan-lahan. Mari bersama kita membuka sosialisasi kegiatan pengamanan BMD hari ini dengan penuh semangat dan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh narasumber Ibu Lestari Esmat. Beliau adalah analis keuangan pada bidang aset Kabupaten Banggai Laut dan biasa sehari-harinya melaksanakan peminjaman dan pengembalian BPKB. Kok hilang suara? Kepada Ibu Lestari kami persilakan. Bisa dengar ini? Halo? Ya. Ya, Assalamualaikum Halo Bapak Ibu. Iya. Apa jelas suaranya kami atau hilang? Jelas. Tes. Jelas, Bu, jelas. Apa kedengaran? Sangat jelas. Oke, apakah suara saya kedengaran? Bisa jelas. Oh ya. Sudah. Iya, kedengaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu sekalian dan saya juga memohon maaf karena ada tadi kendala sedikit sehingga kegiatan ini diundur 1 jam. Yang seharusnya dimulai jam 9, tapi karena ada kendala teknis sedikit itu dimulai jam 10. Semoga Bapak Ibu ridho ya dan masih antusias sampai saat ini. Oke, jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama ya bahwa pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan terkait pengamanan BPKB kendaraan dinas di BPKD Kabupaten Banggai Laut itu sendiri. Kemudian sebelum itu karena tak kenal maka kita perkenalan gitu. Jadi kalau saya sendiri sudah tadi disinggung sama host bahwa saya merupakan analis keuangan di sini di BPKAD terutamanya di bidang aset dan di bawah langsung dari bidang aset itu sendiri dan pada saat ini kegiatan kami itu adalah sebagai peserta Latsar CPNS 2025 dan demikian rupa kalau yang Bapak Ibu bisa lihat juga di situ riwayat pendidikan saya dari tahun 2007 sampai 2013, kemudian hingga saat ini 2019 sampai 2024 kemarin menyelesaikan studi
kurang lebih 4 tahun di Universitas Leo dengan mengambil jurusan matematika di Fakultas MIPA. Kemudian dari Juli sampai Desember 2024 saya mengajar di SMP Negeri 1 Bumi Hijrah sebagai guru matematika, dan di bulan Oktober 2024 sampai Januari 2025 kita mengikuti seleksi CPNS dan alhamdulillah lulus. Dan Mei 2025 sampai sekarang kami sebagai CPNS itu sedang melaksanakan aktualisasi, dan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan saya. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias dari awal sehingga mau mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh para pengurus barang, terutama oleh pengguna unit kendaraan dinas itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena masih begitu banyak masalah yang saya temukan ketika awal bulan 5 kemarin itu kami ditempatkan di BPKAD, terutamanya bidang aset. Ketika itu saya melihat ternyata banyak secara teknis ya, masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, terutamanya misalnya kita tahu sendiri ya sebelum itu bahwa BPKB ini adalah buku pemilih kendaraan bermotor yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan BPKB ini adalah harta tetap. Artinya apa? Artinya adalah aset yang dimiliki ya, itu untuk digunakan dalam jangka panjang dan dijual kembali bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya apa? Tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, ini sebagaimana kalau kita lihat dasarnya adalah di Permendagri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, di mana peraturan ini sebenarnya adalah menyempurnakan atau mengubah aturan sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa BPKB itu diposisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan barang milik daerah yang menjadi bagian penting dalam pengamanan aset. Nah, namun kemudian pengamanan BPKB ini juga tidak dapat dipisahkan dari pengamanan kendaraan itu sendiri. Nah, maka itu tanpa dokumen yang legalitas seperti ini, itu menjadi lemah dan berisiko menimbulkan temuan audit nanti misalnya, atau misalnya ketika kehilangan dokumen, penyalahgunaan atau tidak tercatat dalam inventarisasi daerah. Nah, demikian juga kalau kita lihat BPKB, yaitu sama dengan bukti kepemilikan kendaraan ini, itu penting juga ya untuk diketahui bersama bahwa masalah yang ada adalah ketika jumlah misalnya BPKB fisik yang kami sudah hitung di sini untuk di aset itu sendiri, itu cuma sekitar 285. Itu jumlah BPKB fisik ya. Kemudian sedangkan di tahun 2025 kemarin kami itu sempat men-scan BPKB yang jumlahnya itu 397. Ini ada selisih kan, ada perbedaan antara yang sudah kami scan dengan yang fisik, yang maksudnya yang stay di bidang aset itu sendiri. Nah, kemudian ketika melihat juga ada rekapan di sistem yang berupa Google Sheet yang merujuk juga dari data integritas, ternyata sebanyak 630 Bapak Ibu. Jadi ini kenapa berbeda-beda? Masih banyak OPD yang mungkin belum tahu kalau misalnya mereka setelah pengadaan atau misalnya setelah peminjaman untuk pembayaran pajak dan mengganti misalnya nomor identitas kendaraan, itu mereka tidak langsung mengembalikannya di BPKB. Kenapa demikian? Sebenarnya BPKB itu sendiri tidak harus diarsipkan atau tidak harus disimpan di BPKD sendiri. Namun kalau kita merujuk pada regulasi tadi, melihat kerangkanya, ternyata lebih condong ke BPKD itu sendiri. Karena kan kita ketahui bahwa BPKD itu ada bidang aset, dan bidang aset itu sebagai pengelola barang, dan di Permen 7 nomor 2024 tadi, nomor 7 tahun 2024 tadi, itu dikatakan ya memang harus ya, bagaimana pedoman pengelolaan BMD itu salah satunya adalah penatausahaan, pengamanan, dan pencatatan gitu. Nah, maka dari itu kalau kita merujuk ke regulasi tadi, harusnya BPKB ini bisa tersentralisasi atau terpusat di aset itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya pengguna unit kendaraan yang sudah tidak aktif, atau misalnya ketika mereka mutasi, lalu bagaimana nanti kelanjutan pengurusan BPKB tersebut? Itu kan ketika membayar pajak, atau misalnya
ketika ada tindak kejahatan seperti mengubah warna mobil atau plat dan sebagainya, itu siapa yang akan bertanggung jawab atau siapa yang akan mengurus hal tersebut. Maka dari itu diharapkan kepada pengurus barang itu bisa ada semacam catatan kecil catatan kecil dari bagaimana mereka bisa mengklasifikasikan BPKB kendaraan itu yang ada di dinas mereka masing-masing itu berapa jumlahnya, berapa yang menggunakan kendaraan dinas itu dari hibah maupun dari pengadaan Pemda itu sendiri gitu sehingga tertib gitu. Nah, kemudian kendaraan sama dengan aset daerah BPKB harusnya terpusat di BPKAD supaya pengelolaannya juga baik, dan ketika misalnya kalau saya tidak salah ya kemarin juga ada diberitahukan bahwa ternyata dari tahun 2015 itu kemarin BPKB itu sudah meminta bagaimana data-data BPKB ini sendiri gitu kan, melihat bagaimana sebenarnya kuantitas kendaraan dinas untuk pemerintahan Kabupaten Banggai Laut. Nah, maka itu ya penggunanya harus tercatat. Jadi istilahnya analogi sederhananya mungkin BPKB itu kendaraan itu seperti rumah, BPKB itu adalah sertifikatnya. Jadi keduanya ini berbawaan, ya tidak bisa kemudian kita menjangkau seleweng tanah. Makanya yang terjadi Bapak Ibu di lapangan ternyata masih banyak BPKB ya yang dipinjam di penggunanya gitu. Dan kalau hilang seperti itu bagaimana? Urusannya mungkin akan lebih ribet ya dan panjang. Maka dari itu diharapkan kepada pengurus barang untuk mengulangkan ketika sudah meminjam BPKB dan sudah melakukan sebagaimana mestinya, misalnya sudah untuk membayarkan pajak dan sebagainya tadi. Nah, kemudian di sini saya cantumkan juga bagaimana alur peminjaman ya, alur peminjaman BPKB itu sendiri. Nah, pertama OPD datang untuk mengajukan permohonan. OPD ini siapa? Pengurus barang terutamanya. Jadi kalau misalnya penggunanya masih aktif, berarti penggunanya lebih utama. Tapi kalau misalnya pengguna juga berhalangan, bisa diwakili. Jadi harus ada kombinasi antara kedua pelaku ini supaya administrasinya berjalan dengan tertib. Ya, OPD ajukan permohonan, kemudian datang ke bidang aset itu sendiri dan mengajukan apa permasalahannya di tim pengamanan BPKB. Karena insya Allah di sini kami sudah ada tim pengamanan khusus ya BPKB itu sendiri supaya nanti ketika ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian datang untuk memohon atau meminta BPKB itu sendiri, kita tidak lagi saling mengharap karena memang sudah ada tim di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian akan dilakukan verifikasi oleh tim pengamanan BPKB. Jadi ketika Bapak ingin meminta BPKB, berarti Bapak harus juga mengetahui nomor. Tapi Bapak Ibu, apa PPT saya lihat? Yes. Halo? Tabe, apa suara saya kedengaran jelas? Iya, kedengaran jelas. Apa yang saya Jelas, cuma PPT-nya terlihat? putus-putus. Oh iya Ibu, mungkin jaringannya ya. Coba dikondisikan jaringan di situ supaya. Tapi yang di PPT ini kelihatan ya Bapak Ibu? Atau yang saya share screen kelihatan? Iya, kelihatan. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi ke alur tadi. Setelah misalnya OPD datang melakukan permohonan tadi dan sudah mengkomunikasikannya dengan Ibu Kasubit kami misalnya atau Ibu Kabit nantinya, itu akan kami sebagai tim pengaman akan melakukan verifikasi dengan meminta nomor DN atau misalnya identitas kendaraan yang Bapak Ibu ingin ambil atau Bapak Ibu inginkan seperti itu. Nah, ketika itu dan akan diisi jadwal agar kemudian terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi untuk log peminjaman sederhana ini nanti akan diisi oleh kami sendiri sebagai tim pengamanan. Cuma nanti mungkin ketika Bapak Ibu datang itu akan ada di foto dan fotonya itu kami upload di log peminjaman ini sebagai bukti bahwa Bapak datang meminjam di hari dan tanggal sekian, kemudian
pas mengembalikan juga di masalah seperti yang mungkin sebelum-sebelumnya, di mana OPD datang meminta atau meminjam BPKB ini, ternyata BPKB tersebut dicari, ternyata BPKB tersebut belum ada di aset itu sendiri. Nah, itu kan juga menghambat pekerjaan, apalagi kalau di bidang aset itu, mohon maaf Bapak Ibu, tapi di bidang aset itu itu lumayan berat gitu. Jadi untuk hal-hal semacam ini itu tidak boleh menjadi penghalang gitu. Sebaiknya memang harus dilakukan mekanisme sebagaimana mestinya, supaya ketika OPD datang itu cepat ditemukan BPKB yang dimaksud, atau misalnya ditahu bahwa BPKB itu memang ada gitu. Jadi memang akan dilakukan monitoring dulu di Google Sheet gitu kan, di sistem kami. Kalau memang ada, barulah diambil di brankas atau di tempat penyimpanan secara manual. Kalau tidak ada di sistem, berarti kami memang tidak ada gitu, tidak menyimpannya secara fisik begitu. Nah, itu kan memudahkan kami supaya memang tidak sibuk duluan. Jadi harus ada di awal itu pemeriksaan secara digital. Nah, kemudian setelah dilakukan peminjaman tadi, Bapak Ibu akan dibuatkan surat pengantar sebagaimana mestinya untuk misalnya membayar pajak ya. Berarti untuk pengantar ke Samsat itu kami sudah sediakan juga, akan membuat surat pengantar tersebut dan memberikan BPKB tadi, dokumen BPKB tersebut tadi dengan surat pengantar tadi untuk digunakan. Seperti itu. Nah, kalau alur pengembaliannya Bapak Ibu juga demikian, tolong dan kami himbau setelah melakukan tadi pembayaran pajak atau ganti misalnya identitas kendaraan dan sebagainya untuk keperluan yang Bapak Ibu lakukan, itu segera dipulangkan kembali. Ternyata masalah-masalah di sana itu, masalah-masalah sebelumnya itu adalah seputar tadi ya, BPKB hilang, BPKB kemudian tidak sesuai dengan jumlah BPKB fisik dengan kendaraan fisik itu tidak sesuai. Jadi demikian. Apalagi kalau misalnya kami melihat fisiknya yang belum ada, seperti itu. Kemudian alur pengembaliannya itu adalah selesai digunakan tadi, kembalikan ulang, kemudian kita verifikasi. Jadi tim pengamanan di sini insya Allah akan membuat semacam mekanisme juga supaya ketika Bapak Ibu pulangkan BPKB-nya tersebut tersimpan kembali sebagaimana mestinya di brankas yang sudah kami siapkan, sehingga ketika Bapak Ibu membutuhkan kembali itu ada. Nah, di bagian akhir di sini kami berikan penegasan ya sebagai bagian dari penutup. Jadi BPKB itu tidak boleh disimpan masing-masing OPD ya. Kesimpulannya seperti itu sebagai penegasan. Ya. Sudah. Oke Bapak Ibu, semoga masih fokus ya mendengar suara dan suara saya masih jelas. Semoga Bapak Ibu di tempat jaringan yang kondusif sehingga bisa mendengar sosialisasi saya sampai selesai. Oke, BPKB itu tidak boleh disimpan di masing-masing OPD. Kenapa? Karena rawan hilang, tergadaikan, sulit dikontrol secara terpusat. Apalagi sekarang orang tindak penipuan itu semakin marak ya Bapak Ibu. Bisa saja tadi ya seperti misalnya kayak kemarin tuh ada kasus 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah, di mana kendaraan dinas itu dimodifikasi sedemikian rupa dan mereka kemudian apalagi namanya menjualnya gitu hanya dengan mengganti plat dan warna mobilnya seperti itu. Jadi untuk demi keamanan administrasi dan keamanan kemudian barang milik daerah, maka sebaiknya BPKB tadi yang Bapak Ibu misalnya ada di dinas masing-masing, tolong dikembalikan di bidang aset, dan Bapak pengurus barang, Bapak Ibu pengurus barang itu kalau bisa mengontrol supaya tadi bisa lancar mekanisme ini supaya kami sudah terkumpul di sini. Jadi jumlah BPKB fisik itu sama dengan jumlah kendaraan fisik yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Bagai Laut. Seperti itu. Kemudian BPKB yang sudah dipinjam dan digunakan sebagaimana mestinya itu tadi ya harus dikembalikan. Dikembalikan ke bidang mana? Ke bidang aset agar kemudian diarsip oleh tim pengamanan dengan baik. Nah, maka itu diharapkan juga tadi
tadi mengurus barang harus punya catatan tersendiri terkait jumlah kendaraan dinas dari hibah, bangkep maupun pengadaan Pemda. Karena kalau dari hibah bangkep itu kan yang Bapak Ibu sendiri mungkin baru tahu atau sudah tahu, itu kan dari di bawah 2013 ya kalau tidak salah. Dan sekarang mungkin kendaraan fisiknya itu sudah rusak berat. Nah, kan demikian tidak lagi terhitung, namun bangkepnya masih ada. Tapi itu tetap juga masih masuk di neraca dan di kit B tadi masih terhitung. Maka demikian harusnya itu juga bisa jadi catatan kecil buat Bapak Ibu untuk di apa ya, diklasifikasikan mana yang hibah dari Bangkep dan pengadaan Pemda itu sendiri dari tahun 2015 sampai ke atas sampai sekarang. Nah, kemudian kendaraan dari hibah Bangkep yang kurang dari tahun 2013 tadi yang sudah rusak ya diklasifikasikan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan laporan kecil mungkin kepada kami sebagai pengaman BPKB di bidang aset agar tadi ya kami perbarui data dan tadi karena kami juga kan sudah membuat sistemnya yaitu berupa Google Sheet dari semua BPKB yang ada di beberapa macam kecamatan kami sudah buatkan dalam sebuah form di Google Sheet tadi dan kami juga sudah buatkan log peminjamannya. Juga kami sudah kumpul di situ. Kami juga menggunakan Google Drive untuk mengumpul semua hasil scan hasil scan BPKB kendaraan tadi. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu sosialisasi dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, untuk sementara hostnya ada turun sebentar, jadi kami ambil alih. Jadi untuk sosialisasi hari ini, setelah dipaparkan materi yang disampaikan oleh Ibu Lestari, kami buka sesi tanya jawab bagi dua penanya saja yang bisa mewakili untuk dapat memberikan pertanyaan terkait dengan materi sosialisasi yang telah dipaparkan terkait dengan peminjaman dan pengembalian untuk atas BPKB kendaraan dinas. Baik, kita buka dari pertanyaan pertama. Nanti bisa di unmute ya Zoom-nya. Nanti dibacakan dengan siapa dan dari OPD mana. Kemudian sampaikan atau ajukan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Nanti disebutkan juga nama, kemudian berasal dari OPD apa, dan ajukan pertanyaan. Ibu Dian. Baik, silakan Bapak. Nanti disebutkan nama OPD-nya dari mana, kemudian dijelaskan pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Halo Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Zainal dari pengurus barang, pembantu pengurus barang di Inkes. Eh, Langsung saja barangkali yang jadi pertanyaan saya, untuk dinas kesehatan itu kan banyak sekali kendaraan roda 2 maupun roda 4. Eh, yang jadi ada dua yang saya tanyakan di sini. Yang pertama tentang peralihan kendaraan. Kemarin kami ada pertemuan dengan kepala dinas secara internal bahwa ada surat permintaan dari Pemda yang belum kami tindak lanjuti. Kami mohon saran dan bantuan dari BPKD terkait mobil dinas yang akan digunakan oleh PMI untuk menjadi kendaraan operasional. Yang kami tanyakan bagaimana cara alur peminjamannya, karena disebut di situ di surat permintaan itu ini dimintai hibah. Cuman yang kami katakan kepada pimpinan kami, yang saya katakan kepada pimpinan kami bahwa kalau hibah agak sedikit sulit, itu bagi saya pribadi. Yang saya katakan, apakah kami membuat surat minjam pakainya atau langsung dihibahkan ke PMI. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di puskesmas kami 10 puskesmas, di antaranya ada berapa puskesmas itu ada yang mempunyai motor hibah, yang notabene pada saat hibah tahap 1 maupun tahap 2 itu SSL-nya belum lengkap. Itu bagaimana caranya untuk apa namanya mengupgrade SSS-nya. Sementara teman-teman di sana menanyakan sama kami berapa minggu lalu ada berapa yang hibah tahap 2 kalau saya tidak salah. Itu ada berapa mod kendaraan yang memang SS-nya belum ada pada saat rekon kemarin. Mungkin Ibu Dian, saya sudah lupa kemarin ada sama-sama dengan bersama tim kemarin tahun berapa di tahap 2 tentang yang kendaraan bermotor itu. SS-nya itu tidak lengkap kemarin yang sama-sama kita duduk bersama dengan BPKAD Bangkit terkait juga dengan apa namanya hibah tanah juga itu. Hibah tanah yang data pendukungnya tidak lengkap juga. Jadi mohon apa namanya? Mohon petunjuknya dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dinas Kesehatan terkait dengan pertanyaan untuk mobil dinas yang digunakan oleh TNI. Itu ditanyakan apakah dilaksanakan ini prosedurnya ini untuk pinjam pakai atau justru dilakukan pemindah tanganan Hibah. atau hibah. Kemudian yang Iya. kedua, untuk dalam rangka mengupgrade data-data yang ada di dalam sistem terkait dengan nomor rangkanya mungkin atau nomor mesin atau bahkan mungkin bukti kepemilikan yang belum ada pada saat dihibah Bangket kemarin ya, hibah dari Kabupaten Induk ke Kabupaten Banggai Iya. Laut. Itu mekanismenya Iya. seperti apa nanti? Kira-kira begitu ya, Pak Inal dari Dinas Iya, Kesehatan. iya. Oke, baik. Kita Betul, tampung betul. untuk pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Satu lagi kita eh, buka untuk pertanyaan kedua. Nanti bisa disampaikan nama, kemudian OPD-nya dari mana, kemudian sampaikan pertanyaan yang diajukan. Silakan.